Suatu yang yang nyaman, yang mudah, itu akan membentuk pribadi yang lemah. Oh gitu ya? Yes, di saat tempat yang sulit, tempat yang susah, itu akan membentuk pribadi yang keras. Oke. Makanya pas GH mereka yang benar. dulu, membentuk mereka yang pribadi yang keras. Ah. Terus kan jadi lembek gitu maksudnya. Dan kalau sudah naik level, mereka nggak boleh turun standar. Gitu lebih tepatnya kalau menurut gua. Karena memang sebenarnya dari tiap pertandingan yang kita lihat ya, konsistensi itulah yang susah kita dicari. Biasanya kan udah tough boots, brute force. Iya, terus juga ya. Ya, Andai kata nih agak terseok-seok di goalnya bisa di cover nanti. Saver aku padamu, Saber jangan di-pick. Waduh. oh Ya. gitu. Lo ngomong kayak gitu depan Om Wawa, di-pick sama dia. Semakin dilarang semakin dicoba ya. Iya, kenapa yang dilarang itu selalu... Karena makin dewasa makin kayak anak kecil Om. Oh gitu ya. Alright, itu dia untuk dua fase yang sudah kita lihat tadi. So, let's see sekarang siapa akan jauh lebih bagus untuk mengeksekusi draft yang telah dibawakan oleh masing-masing coach. Dari sisi Alter Ego, mereka punya badan yang cukup besar yang kita bisa bilang berarti untuk main damage dealer bagi Alter Ego itu akan ada di Harley, yang kedua ada di Freya. Oke. Apakah Alter Ego akan kembali menunjukkan taringnya atau The Baby Alien featuring World Class Mid Lane akan semakin menuju ke top kelas sama Soepel Arena? Mana tepuk tangannya? Let's go to the land of time. Laga panas di malam minggu ya. Iya. Ini benar-benar membuktikan kembali bagaimana ekspektasi itu diemban. Retribution itu bukan cuma sekedar semata nama doang Om, tapi itu yang diharapkan menjadi sebuah kekuatan untuk Alter Ego juga Om. Iya, apalagi dia main Harley sih ya, main Assassin juga. So ini dia untuk emblemnya dulu. Jungle Mage berhadapan dengan emblem Assassin untuk kedua jungle kita. Fighter masih untuk masing-masing gold laner. Ini kalau goldnya kita melihat EVOS harusnya lebih sedikit defensif ya. Oke. Tapi betul sekali Om Wawa, yang agresif kebetulan sekali ada di Alter Ego. Iya kan AE, agresif early ya. Agresif early. Masih sama. Gak pernah berubah dari dulu juga. Cuman ya gimana caranya nih ini meredam agresivitasnya tabrak balik. Karena secara head to head kita udah ngelihat kesuksesan membawakan Karachusin dan juga Glue ya Om di Yep. match sebelumnya. Tapi sekarang lawannya itu adalah Yves. Nah ini, Yves-nya akan bisa mencicil dari jarak yang cukup jauh juga. Wow. Sabar. Sabar No, ya. no vote for Alter Ego, really? Iya. Oh my God. Oke, Alter Ego udah pasti akan mengamuk dan menunjukkan kualitasnya. Alter Ego semakin ada yang seperti ini, Alter Ego biasanya makin galak banget. Dan kita bakal melihat hal tersebut tentunya. Iya, sering terjadi kok curse itu. Ya Against the odds. apalagi caster. Waduh. Udah. Hari-hari 6 tiba-tiba dibalik yang menang kan yang Betul. lawannya. Tapi ya sejauh ini kalau kita ngeliat dari keduanya memang ada sedikit skirmish aja tadi di arah tengah. Tapi ya nggak berlanjut terlalu lama. Lebih bermain sabar lagi nih Om Wawa. Yep. Di bagian bawah tadi sebenarnya ada Harley yang sudah mau setup ya. Tapi memang mainnya defensif juga buat Erlan. Jadi aman untuk dia. Tapi turtle-nya nih. Kita bicara soal Assassin. Biasanya Assassin ini jarang buat setup pertama. Tapi ternyata Alter Ego mereka mau mendapatkan turtle dengan cukup pagi. Mereka tidak sesuai template Om. Jangan lupakan ini Alter Ego tapi ngomongin key. Kalau di depan sana terlalu jauh ini juga cukup berbahaya. Meanwhile para pasukan dari tim EVOS. Mereka mencoba melakukan setup bala dari Alter Ego Hituming. Zone ingat pergerakan dari Albert dan View juga masih terlalu jauh. Sedangkan di depan sana Loke memilih untuk mundur dengan flickernya dan Albert dengan Gabriel telah dikeluarkan. Yang menandakan Albert sudah tidak punya lagi kemampuan untuk masuk lebih dalam dengan teamfight yang besar. Dan harus direlakan. The Baby Alien melepaskan Turtle dari Retribution. Oke, memang dapetin dari turtle-nya cuman ada sedikit nafas nih yang bisa didapetin sama Erlan. Dia ada sedikit platingan juga Om di arah bottom lane. Yap. Tapi ya secara kalau satu turtle ya ditukarkan dengan platingan kayaknya lebih cuan untuk platingan dikit ya. Plating ya. Dikit aja tapi karena kalau keunggulan dari turtle tadi itu ada EXP juga kan. EXP bonus bukan hanya gold saja yang bisa didapatkan juga. Oke. Dan ya sekarang dari EVOS-nya mau gak mau mereka agak... Ada teamfight yang cukup besar dan first blood. Key ter-take down Albert menuju ke arah belakang. Target mereka menuju ke arah Hituming. Tapi nampaknya Arvi melakukan covering dengan sangat baik. Nah, View tidak bisa lagi untuk bisa maju lebih dalam lagi. Karena sekalipun mereka berdua dengan Albert, masalahnya terlalu keras untuk gold lane dan juga roamer dari Alter Ego. Kaget banget itu mah bener. Ada tabrak lari nih. Yep. Korbannya Glue. Glue yang langsung hilang juga ya. Dan jangan lupa itu tadi juga RV-nya jalan loh.
Dia jalan ke sana, dia juga bisa nge-backupin dengan damage-nya dia. Berarti ini otomatis kita akan melihat Alter Ego di turtle yang kedua. Mereka akan jauh lebih cepat lagi untuk bisa melakukan setup. Karena mereka sudah siap dengan tabrakan yang akan dilakukan. Oke. Siap dengan tabrakan yang dilakukan dan bahkan Nino di depan sana dia hanya mengganggu Luke. Dia tahu gak bakal kuat untuk head to head. Ya udah, setidaknya Luke juga gak menang di lane. Iya. Tapi harus kayaknya lebih sabar lagi ya untuk EVOS juga. Mereka tahu banget nih dari Alter Ego, mereka punya initiator tapi bukan cuma dari Alex. Arvi dan Hijume juga sangat-sangat bisa menjadi pembuka teamfight nantinya. Yap. Dan ini ngediamin Erlan juga ya ternyata. Udah peluk turret dulu nih semuanya nih rata-rata. Kita melihat Nino bahkan tidak bisa diganggu sama sekali. Iya. Gimana ya Uranus? Uranus ya kan. Dan yang nge-burst Uranus ini kayaknya nggak ada dulu deh untuk EVOS sampai dengan Erlan jadi item. Belum, betul Baru sekali. bisa nanti. Ini akan menjadi dunia Nino ya minimal sampai menit 12. Sekarang dan glowing untuk Hijume. Ya. Sudah selesai, ini akan lebih enak lagi untuk Alter Ego ketika mereka setup di turtle yang kedua. Ini kehadiran Arvi sudah bisa dipastikan 80%, 90% hadir. Yes. Oke, kalau misalnya begitu, kita akan coba lihat juga di mana EVOS kali ini. Mereka udah mulai melakukan setup. Mereka sudah siap. Kenapa bedanya udah ada Ki yang berada di level 5 gitu. Dia udah bisa untuk nunggangin siapapun. Dan Alex juga sudah standby. Vision sudah dibuka semua, Ul. Oke. Ya, siapnya dari Ki juga nih akan menuju ke arah siapa targetingnya. Cuman ya secara frontlinernya Alter Ego kuat banget, lihat Ninonya udah jadi masalah tersendiri loh. Yap. Ini gak ada yang pegang Nino sama sekali kan. Iya. Yang ke-burst pun gak ada. Tapi catatan juga jangan lupakan Erlan bisa datang. Walaupun Blazing Blade dari Erlan ini belum maksimal dengan Holy Trinity-nya. Tapi kita lihat dengan adanya The World Manipulation di mid lane, Luka menuju ke arah Hijume tidak memiliki flicker ke hari ini. Tapi flicker pola defensif dikeluarkan, berhasil mendapatkan Hijume. Mencoba untuk melakukan takeover terang Turtle di belakang sana. Luka ter-take down, tapi The Baby Alien berhasil mendapatkan satu poin kill dan Blazing Blade from King Erlan. Memang tidak terlalu berasa, tapi impact team fight yang besar membuat EVOS memiliki kesempatan untuk mendapatkan turret. Mereka nggak mau turtle, mereka mau turret yang lebih mahal supaya powerful buff-nya bisa terbuka terlebih dahulu. Iya, Fini Vision bakal akan jauh lebih besar lagi di tangan dari EVOS. Dan di-convert menjadi keuntungan berikutnya karena netral objektif bakal mereka pegang juga Om Wawa. Yap, sebuah target yang sangat manis tadi karena Hijume menjadi korban pertama dan Turtle jatuh ke tangan EVOS. Wow, Hijume agresivitas terhadap seorang view ternyata melakukan beat yang sangat mahal. Tidak ada real world manipulation, gak ada yang nge-control teamfight tersebut. Ya, bukan hanya Hijume yang tumbang, Alex pun bahkan tadi tumbang juga. Oke, Luka versus everybody. Outplay kan terjadi. Menuju ke arah Arvi, tapi nampaknya gagal. Outplay hampir saja terjadi oleh seorang Luka di arah top lane. Tapi gagal dengan adanya 4 orang Alter Ego memastikan satu poin kill yang sangat mahal. Tapi itu bener-bener really nice try sih. Yep. Ya, karena udah gak ada jalan pulang, ya mau gak mau maju aja. Hampir. Tabrak tadi, hampir. Hampir. At outplay. least nyoba. Iya. Ya karena waktu Arvi ulti kan ada shield ekstra ya. Kalau itu dominance udah jadi, itu mungkin kasusnya berbeda, Ul. Oke. Dan di bagian bawah juga ternyata untuk turretnya berhasil diambil oleh Erlan nih ya. Leomord, Albert. Sangat kaya dibandingkan dengan Ray sekarang. Gini ya template-nya ya. Oke, EVOS lebih ke arah bermain dengan santai kalau Aul dan Omawa sadar. Ini dia nggak melulu tentang team fight, tapi selalu dari tadi yang gue lihat ngambil keuntungan yang lebih banyak apa dari yang mereka harusnya dapatkan. Karena apa ya udah diperlihatkan juga kayaknya ya. Oke, Sabar dulu. Torrent. maksa menuju ke arah Nino, tapi kayaknya apakah Nino mampu di take down dengan terlalu banyak damage. Tapi The Baby Alien cukup harusnya mendapatkan satu point kill dari sosok seorang Nino. Memang keras, tapi kalau Arvi menunjukkan batang hidungnya di arah top lane ini berbahaya. Jalan untuk pulang dari Arvi bakal di sandwich. Dan kalau flicker keluar ini lumayan cukup mendapatkan keuntungan untuk para pasukan dari sang macan putih. Yap, tapi Alter Ego kan selalu ya, mereka agresif dari early. Itu yang gak dikasih gak sih dari EVOS? Agak ketahan nih ya. Iya, mereka gak mau ngasih early-nya buat AE. Ya, dan agak ketahan yang lain ini levelnya Ray juga yang kayak gak dapat tempat farming dia. Mau farming hero susah. Mau farming biasa bakal dijegal nanti. Ada si Albert yang bisa tiba-tiba muncul juga. Dan sekarang untuk definisi dari perbedaan damage retribution sudah akan terlihat dengan 3 level yang terjadi sekarang perbedaannya. Oke. Wow, ini pelan tapi memang udah mulai mencekik ya apa yang coba dimainkan oleh EVOS. Dan lagi-lagi dari Magic belum berhasil untuk bisa mendapatkan targeting yang optimal. Nah ini ketemu lagi kan sama. Masalah yang sama ya. Iya, ketemunya sama Leomord dan juga Chusin. Leomord, Chusin, kalau mau kesenggol kena gelu juga gak masalah. Albert mencoba untuk memasang menuju ke arah sosok seorang Alex. Di zoning out oleh KYY. Tapi lihat di belakang sana. KYY
tetap menunggangi sosok dari seorang Alex dan berhasil mendapatkan poin kill ketika adanya Lord muncul. What the moment dari sang macan putih. Wah ini Hijume mau masuk kah? Tapi sebelum itu mereka menarget ke arah Erlan. Arfi terlalu sakit, Luke menargetkan ke arah Hijume. Dan lihat satu target utama, Hijume. Bahkan Luke di depan sana tidak ter-take down sama sekali. The Baby Alien memanggil kudanya. Memilih untuk mundur karena objektif sudah cukup. Dan Luke still survive in the bottom lane. Ini Hijume yang ngasih informasi dirinya di mana. Udah langsung ditabrak dan akhirnya teamfight dimenangin EVOS. Netral objektif juga mereka dapatkan. Wah ini EVOS sudah kayak dapat angin segar ternyata ya. Iya. Kayak dari midnya yang benar-benar selalu bisa jalan ya itu tadi. Sehingga bisa membuat poros mereka dari mid ini bisa kemana-mana dan selalu bisa nge-backup juga ada di belakang. Permainan combo di season ini ternyata lebih penting ketimbang permainan yang bisa bermain solo kill. Kombonya selalu jalan. Nih. Dari EVOS, lihat bahwa hampir semuanya jalan. Dan alter ego Hijume selalu menjadi target karena kalau nggak ada Hijume mungkin kasusnya berbeda. Akan lebih membutuhkan EVOS. Ya mereka kan satu suara untuk bisa menciptakan peluang dengan instant pick off. Dengan cepat. Tidak ada Arfi, info di depan sana. Luke berhasil mendapatkan double. Di depan sana bermasuk karena tim EVOS membuat Nino ter-takedown. Tidak ada jawaban untuk bisa menyelamatkan sosok seorang Nino. Tapi yang memastikan adalah satu wave minion yang cukup besar. Bisa mendapatkan inhibitor turret. Apakah dimanfaatkan? View standby di depan sana. Ray menargetkan menuju ke arah seorang KYY. Tapi tampak ini tidak terlalu cukup dan menuju harapan EVOS yang akan kehilangan turret di arah top lane. Ini Glue masalah banget sih dari tadi ya. Mau ditabrakin terus menerus juga HP-nya ngeregen lagi. Dan upaya dari Arfi yang memaksimalkan split push sehingga akhirnya teamfight-nya kurang jumlah dari segi alter ego. Yep. Tapi target sih ini dari Deadly Magic yang juga tidak ketemu. Ya. Mau kemana kan? Karena target paling utama dia ya bisa dapat itu kalau ke Erlan dan dengan syarat dimana Poker Trick juga harus bisa masuk. Erlan tapi kan di belakang Di nggak belakang ketangkep terus. Ada Siapa Battle coba Mirror sekarang? Image. Ada Dexter. Oke. Ini lumayan sulit ya sekarang untuk Alter Ego kalau mereka mau memaksimalkan Ray-nya. Dan sekarang mungkin bagaimana dari Arfi-nya nih. Kalau bisa masuk lewat belakang, alangkah indahnya. Kalau dari tadi sebenarnya udah diupayakan ya. Yep. Cuman belum ada momentum banget. Targetingnya agak sedikit susah dalam keadaan tertinggal kayak begini pun. Lagi-lagi ya, Poker Trick yang gak maksimal karena hampir semuanya punya dash ability. Iya, Itu yang ngejauh kan jadinya. Ngejauh ya, jadi nggak sampai ya kartu-kartunya itu tadi. Ini harusnya EVOS nggak mau teamfight dulu sih. EVOS kayaknya harusnya mundur dulu, tenang. Karena mungkin nanti ketika detik menuju 30 baru EVOS maksa teamfight. Dari tadi yang gue liatin, dia pengen dari teamfight itu dapat keuntungan lebih. Selalu. Entah red, entah purple, entah netral objektif. Selalu. Dia butuh itu, dia pancing dulu, short skill minimal keluar kelar. Oke, kita untung, mari kita Lord. Oke. Si saling mencicil dulu dikarenakan Dipaksa sama Alter Ego. Dipaksa sama Alter Ego dan lihat kiting yang dilakukan oleh para pasukan dari tim EVOS. Mereka berhasil mendapatkan Alex bertukar dengan KYY. Nampaknya kali ini para pasukan dari Alter Ego mereka udah mulai sadar kalau menunggu EVOS mancing teamfight itu akan mendapatkan keuntungan dari netral objektif. Jadi mereka duluan lah yang memaksa. Oke, ini pertukaran terjadi antara kedua belah roamer ya. Cuman itu dia poke damage yang sudah mulai terasa. Tentunya crowd control effect yang dimiliki oleh EVOS ini akan semakin mengerikan untuk Alter Ego kalau mereka teamfight rapet. Yap. Dari efek dari Phantom Steed juga itu di Albert. Phantom Steed. Target Hijume, Flicker telah Waduh. dikeluarkan informasi yang cukup mahal untuk para pasukan dari tim EVOS. Luar terbuka sangat besar, target menuju ke arah belakang. Arfi, target utama mereka dan ter-takedown, gak ada damage. Sama sekali untuk para pasukan dari tim Alter Ego. Dan bahkan mereka pun juga sama kehilangan satu setelah Hijume. Deadly Magic sekalipun tidak ada artinya dari seorang Retribution. Luar terbuka sangat bebas. Nino dan Alex harusnya mereka mundur. Mereka hanya memandang Lord yang bakal didapetin EVOS dengan sangat mudah. Wah ini pelan-pelan tapi gak berhenti EVOS. Kedua stun dilakukan oleh Ki. Hampir saja untuk bisa didapatkan. Untung masih banyak skill escape mekanisme yang dimiliki dari tim Alter Ego. Wah itu nyaris banget ya karena 3 pemain tadi. Tertumbuh di satu titik juga. Tapi EVOS mereka melaju dengan sangat cepat sekarang. Target mereka, finishing mereka juga bahkan sangat tepat. Dan ini positioning dari Hijume yang seakan-akan nggak bisa berbuat terlalu banyak juga karena dia selalu diincar. Selalu diincar dan kayak memang ya didapetin aja gitu ya. Luke terutama kan yang langsung ke arah Hijume. Cuman tapi tiba-tiba EVOS pelan-pelan mereka gas tancap semuanya. Dengan tensi yang cukup tinggi. Dan sekarang dengan adanya Lord yang akan memasuki ke area defensif dari Alter Ego menuju arah tengah. Gak ada pasif kali ini.
Mereka coba untuk menuju ke arah depan. Turret jadi pilihan utama. Apakah Luke akan membuat Cloud awan Keystone kah? Tapi ternyata tanpa ada efek yang cukup besar. Akhirnya Albert memanggil dari Fabrial karena melihat ada satu potensial. Sandwich kah? Tidak ada dari Albert melakukan double checking di belakang sana. Dari Soranino, instant kill didapatkan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dari Soranino. Tapi Alex, lihat Tectonic Charge for defensif. Hanya defensif dan langsung dari seorang View berhasil menghindari damage dari kalau seorang Ray. Oh Ray, where are you going Ray? No, where to run? And not play terjadi oleh World Class mid laner View. Membuat dirinya masih bisa bertahan. Ya Winter Crown, save the day. Itu kalau nggak ada Winter Crown harusnya setidaknya ada pertukaran yang coba untuk didapetin sama Ray. No, Ray. Iya. Gak ada jalan untuk lari, gak ada jalan untuk pulang. Dan kau mencoba untuk mendapatkan View. Tapi sorry to say, View siap dengan hal tersebut. Yap. Sudah biasa banget ya kelihatannya kalau untuk View sendiri siap tadi sehingga berhasil untuk meng-outclass juga. Wey. Kelos. Halo coach. Ya. Stephen Age, coach kali ini. Ya, lihat. Langsung analisa langsung diberikan oleh Stephen Age ya guys ya kali ini ya guys ya. Ngeri banget. Ngeri, Tuh, ngeri, dia ngeri, lagi menganalisa tuh, lagi ngasih tahu tadi kekurangan dan kelebihannya di mana. Iya, itu dia. Nah, ciluk bak lagi dia. Ya, Bak. dua kali. Dua kali, gak apa-apa. Mau sekali lagi gak? Enggak ya? Enggak. Nah, kalian bisa juga langsung kunjungi ya channel official Restreamer FPL ID nih. Banyak banget, ini salah satunya aja. Betul. Nah ini setup lagi nih buat EVOS. Kalau mau dipetain menurutku ini susah banget sekarang. Karena EVOS mereka sudah pegang beberapa objektif ya. Dan untuk bisa sampai ke sini kalau sampai Alter Ego juga mereka tumbang di sana 1-2 pemain dapetin Lord pun kayaknya mereka nggak bisa dapetin atau punya advantage lebih gitu loh. Iya, dan view-nya udah dapetin purple buff dan item ketiga ternyata ya Winter Crown-nya langsung respect loh. Gila ya. Ini kita lihat langsung Alter Ego bener-bener Hijume setelah dipotek-potek abis. Alter Ego jadi gak ada crowd control. Alex akan-akan Tectonic Charge-nya udah untuk balik. Kalau nggak ya udah for nothing aja. Hijume poking damage terlalu sakit. Kayaknya mencoba untuk all in kah. Tapi View lakukan covering up dari belakang. Dengan adanya Lot yang udah sekerat full maut ditutup jalan perpasukan Alter Ego. The Baby Alien mendapatkan Lot dengan mudah tapi mereka pasti akan ada divide tambahan. Itu dia mereka berhasil mendapatkan Alex. Dan di belakang sana Luka menargetkan diri terus dengan seorang Hijume. 2 poin kill akan terjadi tanpa ada Winter Crown atau ada Winter Crown sekalipun dan Nino bakal jadi bola-bola dan warga. 3 orang dimakan, ditelan bulat-bulat. Gak ada kesempatan untuk Alter Ego bisa bertahan dengan adanya 9.000 gold difference dan bahkan menuju ke arah 10k gold difference. 10.000 gold perbedaan hanya menyisakan 2 pemain. Apakah mampu Alter Ego bertahan? Luke! Momen berhasil mendapatkan kemenangan untuk EVOS. EVOS, The Baby Alien, featuring World Class Mid Lane bersinar di game yang pertama. Agresif early yang tidak diberikan, tidak diladeni oleh EVOS. Dan akhirnya mereka tancap gas di waktu yang tepat.